Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifka Fitra Ramadhani, perwakilan dari kelompok 3, akan menjelaskan tentang peran strategis penyuluhan dalam perspektif sosial culture. Nah, di bawah ini adalah anggota kelompok. Kita masuk di latar belakang. Kita harus mengetahui apa itu penyuluh. Jadi, penyuluh perikanan dalam hal ini berperan penting sebagai agent of change yang dapat menyokong kinerja sistem penyuluhan tersebut. Selain itu, prinsip mengutamakan kebutuhan pelaku utama harus tetap menjadi paradigma dominan dalam penyelenggaraan sistem penyuluhan tersebut. Nah, pertama yang harus kita ketahui dari materi ini yaitu apa yang dimaksud dengan penyuluhan. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan kehidupan sosial budaya masyarakat, dan bagaimana peran strategis penyuluh dalam perspektif sosial culture. Jadi, kita harus mengetahui penyuluhan itu apa. Jadi, penyuluhan adalah, dalam arti umum, dia adalah ilmu sosial yang mempelajari sistem dan proses perubahan pada individu serta masyarakat agar dapat terwujud perubahan yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua, kehidupan sosial budaya masyarakat. Jadi kita harus mengetahui, manusia pada hakikatnya adalah makhluk individu, sekaligus makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial artinya adalah bahwa dalam pemenuhan kebutuhannya, manusia membutuhkan individu lain. Manusia sejak awal mula penciptaannya cenderung hidup berkelompok. Persekutuan manusia ini antara lain adalah keluarga, marga, suku, masyarakat, dan bangsa. Ya, adapun bentuk-bentuk interaksi sosial di antaranya ada asosiatif, dan contohnya yaitu ada kerjasama. Kerjasama merupakan aktivitas sosial yang melibatkan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang sama. Yang kedua ada akomodasi, yang menunjuk pada suatu keadaan, berarti suatu kenyataan akan adanya keseimbangan dalam interaksi antar orang-orang, perorangan, dan kelompok manusia sehubungan dengan norma-norma sosial dan nilai-nilai sosial yang berlaku di dalam masyarakat. Yang ketiga ada asimilasi. Itu dapat didefinisikan sebagai suatu proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara perorangan atau kelompok-kelompok manusia, dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak. Peran strategis penyuluhan dalam perspektif sosial culture. Yang pertama, dalam penyuluhan harus terdapat interaksi yang baik antara penyuluh dan masyarakat. Tujuannya dalam pendekatan individual menitik beratkan kepada faktor-faktor biologis dan psikologis yang mendeterminir tingkah laku seseorang. Yang kedua, menurut Abu Ahmadi, individu sebagai titik tolak ditentukan atau dipengaruhi oleh dua macam faktor, yakni faktor intern dan ekstern. Tandanya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan masyarakat ialah adanya kebebasan, fasilitas ekonomi, kemajuan kebudayaan, dan keagamaan. Titik pangkal dari pada pendekatan sosial ini adalah masyarakat dengan berbagai lembaganya, kelompok-kelompok dengan berbagai aktivitasnya. Secara konkret, aspek sosial ini membahas aspek-aspek atau komponen daripada kebudayaan manusia, misalnya keluarga, tradisi-tradisi, adat istiadatnya, serta moralitasnya dan norma-norma sosialnya. Yang selanjutnya, dengan adanya interaksi manusia dari lahirnya telah mempengaruhi tingkah laku orang lain dan benda-benda di milik sekitarnya, dan sebaliknya, tingkah laku orang-orang lain dan benda mempengaruhi seterusnya. Penyuluhan dalam mengantisipasi era perubahan yaitu berperan penting sebagai agent of change yang dapat menyokong kinerja sistem penyuluhan tersebut. Selain itu, prinsip mengutamakan kebutuhan pelaku utama harus tetap menjadi paradigma dominan dalam penyelenggaraan sistem penyuluhan tersebut. Seorang penyuluh harus mampu berusaha dekat dengan masyarakat, yaitu dengan melihat berbagai kesamaan dirinya dengan masyarakat. Di samping itu,
Agar dapat tumbuh komunikasi yang efektif, maka penyuluh tersebut harus berusaha untuk memupuk kemampuan dirinya dalam berempati terhadap sasaran. Mungkin sekian yang dapat kelompok saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.